Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, di kesempatan kali ini saya mau membahas sedikit mengenai air lindi lur ya. Mengenai air lindi dan pengalaman yang sering saya lakukan dengan air lindi ini lur. Nah, di sini air lindi yang saya punya ini kebetulan kalau yang di rumah ini air lindinya berasal dari murni di sini kompos hasil dekomposisi bahan-bahan organik, terutama yang full dari kulit buah-buahan dan sisa-sisa buahnya itu sendiri, ini full di sini. Terus saya campur bahan coklatnya itu sedikit sekali. Bahan coklatnya ada nggak ya waktu itu? Kayaknya ada daun kering tapi dikit lur ya, karena memang saya utamakan untuk fase generatif nantinya di sini, jadi daun keringnya dikit. Dan yang di kebun itu daun keringnya lebih banyak. Nah, ini contoh air lindi untuk fase generatif yang sudah saya buat, tapi campuran bahan-bahannya memang kayaknya sih hampir 50-50 lur ya, atau kurang lebih segitulah. Jadi ada daun keringnya ya. Bentar. Ada daun keringnya dan ada ampas buah-buahan dan ada batang pohon pisang yang belum berbuah lur ya. Nah, kalau yang ini murni buah-buahan itu dia sedikit merah lur ya, sedikit lebih merah warnanya. Dan ini juga sebenarnya sebanyak ini itu dari satu ember ini nggak mungkin sebanyak ini lur ya, hasilnya nggak mungkin sebanyak ini. Nah, bagaimana bisa sebanyak ini? Karena memang saya tambahkan waktu itu air kelapa lur ya, air kelapa yang sudah saya fermentasi, tapi fermentasinya sebentar, hanya 2-3 hari kalau nggak salah. Situ saya mengincar jumlah mikrobanya aja yang sudah banyak ya. Nah, makanya dia bisa sebanyak ini. Ini kalau air lindi dari buah-buahan ini lur, dia kayaknya akan selalu mengeluarkan kayak jamur-jamur putih di atas ini lur. Ini jamur-jamur putih ini sama ketika saya waktu itu membuat ekoenzim lur ya. Jadi di airnya itu di atasnya ada seperti jamur-jamur putih ini. Kemudian mengenai air lindi, apakah saya langsung tim menjemur atau tim langsung menggunakan? Saya tim dua-duanya lur. Jadi ada beberapa yang saya jemur dan ada beberapa yang saya pakai langsung. Nah, kenapa saya jemur? Waktu itu kan ketika saya cari-cari informasinya, kalau dijemur itu kan terjadi perubahan kimia juga lur ya. Nah, perubahan kimianya katanya itu merubah bakteri yang ada di dalamnya menjadi sebagian besar bakteri fotosintesis lur. Karena itu bakteri fotosintesis itu terutama jika kita pakai aplikasinya di musim hujan sepertinya akan sangat membantu tanaman. Sepertinya akan sangat membantu tanaman lur ya dalam proses fotosintesis yang mungkin singkat sekali di musim hujan lur ya. Nah, kalau untuk di musim kemarau, musim panas itu untuk aplikasikan bakteri fotosintesis harus sedikit dengan perhatian khusus lur. Karena kalau salah dikit nanti yang ada tanaman kita over fotosintesis, jadinya daunnya gosong lur ya. Kemudian menurut saya ini ada salah satu cara lainnya lagi ketika misalkan memang ada yang berpendapat kalau elemen-elemen dari air lindi ini belum siap diserap langsung oleh tanaman. Sebenarnya daripada menjemur, ada cara lebih baik lagi menurut saya, yaitu kita proses aja lagi lebih lanjut, kita fermentasi lebih lanjut dengan biang bakteri seperti ini lur ya. Walaupun sih ketika saya membuat kompos, apapun komposnya itu saya selalu memberikan starter bakteri aktif lur ya, seperti ini gabungan antara E4 dan Anfus lur ya, aman, bisa saya gabungin nggak masalah, tapi nggak tahu gimana kehidupan bakteri di dalamnya. Tapi insya Allah sih karena dua-duanya bakteri baik, apa yang dikandung di Anfus dan juga apa yang dikandung oleh E4 itu sama-sama bakteri baik sih, mudah-mudahan perangnya nggak terlalu ribet. Nah, jadi setiap pembuatan kompos itu saya selalu memberikan ini ya, nggak perlu pakai air beras lagi, nggak perlu dikasih karbohidrat lagi dan gula lagi, karena bahan-bahan organik pun sudah ada sepertinya unsur-unsur itu, unsur-unsur makanan untuk bakteri itu sudah sangat banyak. Nah, jadi yang saya harapkan ketika saya memberikan starter itu kan dia langsung jatuh lur ya air bawahnya ya. Nah, saya harapkan di bawahnya itu sebetulnya sudah ada bakteri-bakteri baik, sudah ada bakteri-bakteri baik dan siap menekan, siap berperang dengan memang bakteri jahat yang ada dalam bahan organik pada kompos yang kita buat seperti itu lur. Nah, ini langsung aja kita coba bongkar. Nah, ini lur penampakan air lindinya nih, mirip jamur-jamur putihnya seperti yang ada ketika saya membuat ekoenzim ini, seperti ini. Nah, ini kita langsung aja pindahin ke sini lur ya, kita pindahin ke sini dan sebagian nanti akan saya taruh di botol untuk dilakukan penjemuran. Ini saya tambahin biang bakteri ini sebanyak 100 ml aja.
Nah ini sebagian akan saya pindahkan ke dalam botol seperti ini lur. Nanti tutup atasnya akan saya kasih balon aja ya. Saya kasih balon terus saya karet. Ini kalau ditanya bau apa enggak, sebenarnya bau lur ya. Bau, tapi baunya ada segar-segarnya dikit lur. Terutama karena di sini saya kebanyakan menggunakan ampas kulit nanas, jadi baunya asem-asem gitulah. Asem-asem sampah gimana sih ya. Tapi nggak terlalu menyengat-menyengat sekali ya, karena nggak ada bahan-bahan protein seperti ikan dan lain-lain, nggak ada lur ya. Ini murni untuk murni dari kulit buah, dan sedikit sisanya itu dari kompos yang saya sudah ada sebelumnya ditambah dengan starter. Dan kemudian saya tambahkan lagi waktu itu beberapa liter ya, mungkin 2 liter air kelapa lah yang sudah saya fermentasi sebelumnya. Kita buka dulu, ada gasnya nggak? Nah kalau yang dari kebun sih nggak ada ampasnya lur. Ini sebenarnya ya tadi saya sudah bilang lur ya, untuk generatif juga bisa, cuman ini warnanya sedikit hitam karena memang bahannya banyak berbeda. Kalau ini kan dari kulit buah, bisa dikatakan mayoritas bahan hijau lur ya. Kalau ini hampir dikatakan bisa seimbang. Warnanya gelap seperti itu lur ya. Baunya juga ada baunya tapi nggak terlalu bau lah. Oke lur, langsung aja kita pindahin ya. Ini 100 ml biang bakteri saya masukin ke sini aja. Nah untuk yang dijemur nanti nggak perlu kena biang bakteri lagi, jadi langsung yang dari sini aja lur ya, nggak perlu yang dicampur seperti ini. Oke, masukin seperti itu lur ya. Ntar saya pindahin dulu yang dari sini langsung ke sini lur ya. Terus nanti sisanya baru kita campurkan ke sini. Nanti kita cek beberapa hari lagi ke depan, 2-3 hari lagi ke depan, apakah ada gasnya lur ya. Bisa diperhatikan lur, terjadi reaksi lur ya begitu saya gabungkan keduanya tuh. Oh, blebek 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 blebek. Wah ya, mantep lur ya. Oke lur, ini udah saya gabungin dan saya sudah aduk-aduk sedikit tadi pas digabungin. Aduh ampun, baunya naujubillah lur, sampai gatal tenggorokan. Baunya kacau banget. Ya udah, kita lihat lagi 2-3 hari ke depan lur, apakah dapat menghasilkan gas lur ya. Kalau ada menghasilkan gas yang lumayan banyak, berarti memang ada proses fermentasi lebih lanjut lur ya. Oke, kita lanjut 2-3 hari ke depan. Oke, ini sudah 2 hari, kita cek ada gasnya enggak ya. Sebetulnya ini sudah saya buka sih beberapa kali lur, karena memang kalian bisa perhatiin ini cukup keras gasnya, berarti cukup banyak di dalam. Kita cek nih sekali lagi nih, berarti ini yang 3 kalinya saya buka selama 2 hari ini. Oke, mantep gasnya lur ya, baunya ampun deh. Nah sekarang kita cek nih untuk TDS nya yang kemarin yang kita pisahkan, yang murni dari itu ya, dari ampas buah-buahan. TDS nya berapa kita cek. Sayang yang kemarin ini kita nggak sempet ngecek berapa TDS nya, yang ini aja sekarang kita cek TDS nya. 900, oh 1000 lebih, 1001 TDS nya lur ya, 1001 ya. Masih kurang sih bang sebetulnya kalau untuk masa generatif ya, untuk masa generatif. Tapi ya kalau pupuk organik seperti ini kadang agak sulit juga kalau diperhatikan hanya dari TDS nya aja. Naik dia 1007. Oke ya, sekitar segitu lur ya. Nanti kita akan cek TDS nya untuk yang ini, tapi nanti ketika sudah siap untuk digunakan. Nah kalau untuk bagus apa enggaknya sih saya nggak berani ngejamin, dan saya nggak berani mastiin bagus apa enggak lur ya. Karena bagi saya pribadi semua pupuk itu bagus, mau kimia mau organik itu semuanya bagus selama kita menjaga 2 hal, yaitu pertama jagalah kesehatan tanahnya dulu, dan yang kedua adalah selalu gunakan dosis dan interval yang tepat dalam pengaplikasian setiap jenis pupuk, baik itu kimia ataupun organik, karena itu akan dapat membantu kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sekian lur untuk air lininya.